Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Pelayaran Bahan Nusantara, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Pelayaran Bahan Nusantara, yang dimana telah meluangkan waktunya guna dalam rangka kita akan dalam agenda terkait tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan kita terapkan secara bersama-sama di lingkungan SMK Pelayaran Bahan Nusantara 2. Karena mengingat waktu, kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Bapak Kepala SMK Pelayaran Bahan Nusantara. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Bapak Ibu, Ibu dan staf tata usaha serta pelayaran Bahan Nusantara 2 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Hari ini kita diundang atau diberitahu oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah dengan kurikulum terkait dengan program beliau sebagai salah satu kegiatan sebagai guru kontrak yang ini beserta pelayaran Bahan Nusantara 2 dan sebentar mengikuti program guru kontrak guru federal angkatan ke-8. Nah, ini untuk beberapa bulan ke depan. Tapi saya minta untuk kegiatan seperti ini sangat bagus sekali. Jadi harus diagendakan masa kita sekolah sehingga Bapak Ibu guru yang mungkin juga ada tugas pokok di sekolah lain atau tugas yang lain bisa diinformasikan lebih awal sehingga mereka juga bisa hadir untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga diharapkan penerapan dari nanti atau kegiatan ini dalam kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan maksimal. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang sudah Bapak lihat, ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di SMK Pelayaran Bahan Nusantara 2 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sudah sejak dulu diterapkan yang namanya disiplin, sehingga orang berbicara terkait dengan SMK Pelayaran maka itu identik dengan disiplin. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan pendidikan, ya kita harus kolaborasi, kita harus sesuaikan juga dengan yang ditetapkan oleh atau yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan secara nasional. Makanya itu beberapa hari yang lalu saat pertemuan dengan orang tua siswa, ada yang bertanyakan itu, ada orang tua yang kebetulan juga anaknya sekolah di sini dan satu anaknya sekolah di SMK Pelayaran Putra Samudra Sorong, satu yayasan dengan SMK Pelayaran Bahan Nusantara 2. SMK Pelayaran Bahan Nusantara 2 ini tidak sama persis atau tidak sama dengan SMK Putra Samudra Sorong. Di sana betul-betul menerapkan semi militer. Ya, kalau ada yang terlambat berarti
menjadi sanksi atas hukuman bersyarat atau sanksi-sanksi lainnya. Ataupun misalnya ada yang siswa yang berbuat salah di dalam satu lain, contoh seperti yang mereka kegiatan sekarang di luar, ketika ada yang tertawa atau ada yang buat salah, istilahnya rasa korps. Jadi semuanya harus duduk. Kebiasaan seperti ini yang kita harus, ya, apakah memang harus tetap dipertahankan, mengingat harus ya, saya bilang ini sudah tradisi dari SMK Pelayaran Bahasa Antara sejak dulu dan diterapkan dari semua SMK pelayaran yang ada di Republik ini. Jadi budaya-budaya yang melekat pada SMK Pelayaran sejak dulu itu harus kita saring kembali dan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Aturan yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan. Jadi itu nanti kalau mungkin nanti Pak Sadam sampaikan ada materi-materi yang terkait dengan itu, sehingga saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita ikuti ini dengan seksama sesuai dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan, sudah disampaikan, sehingga penerapannya sekali lagi penerapannya di lingkungan sekolah tidak jadi kaku karena tadi bagaimana kita mau melaksanakan disiplin yang ketat seperti dulu seperti dulu, atau sementara di sisi lain tidak dikenalkan dalam dunia pendidikan. Nah, ini yang kita harus sosialisasi kepada siswa, sosialisasi juga kepada masyarakat, terutama orang tua wali siswa. Di sini tadi saya disodorkan oleh Pak Sadam terkait dengan 5 kontrol guru. Yang satu itu guru sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai teman. Yang ketiga itu guru sebagai manajer. Yang keempat itu apakah guru sebagai pengawas. Dan yang kelima itu apakah guru sebagai pembuat rasa bersama. Ini nanti kita sesuaikan apakah yang selama ini kita lakukan. Ya, ada di poin yang mana 1, 2, 3, 4 atau 5. Tapi yang saya lihat di sini mungkin nanti disampaikan oleh Pak Sadam. Tapi mungkin kita harus posisikan kita sebagai guru sebagai manajer, bukan sebagai manajer. Kemudian yang kedua itu saya tadi itu seragam guru sebagai teman, dan yang ke-1 guru sebagai penghukum atau guru yang empat guru sebagai pengawas, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah itu yang nanti secara satu langkah kita sesuaikan. Jadi materi ini sangat bagus. Lalu terkait dengan jumlah siswa yang semakin meningkat, maka ini betul-betul harus diterapkan. Jadi setiap siswa yang masuk, bukan saya setiap siswa, semua warga sekolah itu harus merasa aman, merasa nyaman, termasuk tamu ataupun siapapun yang keperluan di sekolah. Ketika masuk ke luar sekolah itu dia harus merasa nyaman. Jadi kita hilangkan yang selama ini kita lihat ketika siswa lihat guru, jadi mungkin dalam kelas, tapi begitu ada pemberitahuan bapak guru ada mau masuk, ya langsung tinggalkan ruangan. Ya guru siapa saya? Bahkan kepala sekolah mau kasih berapa? Ya langsung berpulang. Cara seperti ini juga dengan kegiatan ini kita bisa buat suasana yang nyaman sehingga siswa itu dia ada siswa ya semua warga masuk ke sekolah itu merasa betah di sekolah. Dia masuk di sekolah, ragu untuk keluar dari sekolah atau cepat meninggalkan lingkungan sekolah karena kondisi yang kita ceritakan tadi yang dengan sini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya yang positif. Ini harus
dapat menembus semua hati, perasaan setiap warga sekolah supaya bisa dapat menerima ini dengan baik. Saya pikir kalau ini betul-betul diterapkan itu pasti semua akan betah di sekolah akan tepat waktu dan semua warga sekolah itu dianggap sebagai satu keluarga besar yang tidak bisa dipisah-pisahkan atau dicerai-berai dengan masalah-masalah yang sepele. Saya kira itu hanya satu harapan lagi, harapan teman-teman kita ini sampai dengan selesai kegiatan. Karena saya katakan kegiatan ini dibuka dengan resmi. Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Kepala Sekretariat Indonesia Utara yang telah membuka kegiatan ini secara resmi. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada salah satu program di mana saya sementara mengikut, yaitu program pendidikan guru TK angkatan 82. Sini ada salah satu agenda yaitu terkait tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya. Ya. Nah, jadi dalam budaya positif itu di mana ada terkait tentang konsep inti budaya positif, terkait tentang konsep inti budaya positif ya. Baik, ada terkait tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang pertama berhubungan dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Ini nanti sebentar kita bahas. Kita ada pada posisi kontrol guru yang mana yang selama ini kita terapkan ya. Kemudian keyakinan kelas dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Next. Ya, untuk ketahuan teman-teman bahwa yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang, ya, suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam proses pembelajaran saat ini itu ketahuan teman-teman semua bahwa kita sekarang proses pembelajarannya itu dia berpusat pada siswa dan sesuai kebutuhan siswa. Jadi, bukan lagi harus sesuai dengan keinginan guru, tetapi semua kembali kepada siswa. Siswa dia mau apa, kita ikuti di situ. Ya, jadi saya mau kasih sedikit gambaran terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi saat ini kita sudah masuk pada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi untuk ketahuan teman-teman yang nantinya akan mengajar di kelas 1 atau kelas 10 itu dalam proses pembelajaran yang nanti diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, kita akan terapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan-tahapannya seperti apa teman-teman?
Dan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa tetap terapkan di tingkat 2 maupun tingkat 3. Tidak jadi sebuah persoalan. Tidak jadi sebuah persoalan. Nah, contoh. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, katakanlah Bapak Ibu masuk di dalam ruangan kelas. Saya ambil contoh ya, Bapak Ibu masuk di dalam ruangan kelas. Lalu Bapak Ibu tidak langsung harus kasih materi pada saat itu. Pada pertemuan pertama Bapak Ibu tidak langsung harus kasih, ya anak-anak, hari ini kita masuk bab 1, materi ini. Jadi yang dimaksudkan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tahapan yang pertama yang harus kita lakukan di sini ialah kita lakukan yang namanya asesmen diagnostik. Itu Bapak Ibu. Kita harus laksanakan dulu asesmen diagnostik. Dan itu bukan saja harus diterapkan di tingkat 1, tidak. Bisa kita terapkan juga di tingkat 2, tingkat 3. Apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa asesmen diagnostik itu merupakan tes awal. Tes awal sebelum masuk proses pembelajaran yang dimana kita uji dulu ini. Kita uji terkait tentang kapasitas atau terkait tentang kemampuan siswa sebelum masuk pada proses pembelajaran materi yang nanti akan kita ajari. Dari asesmen diagnostik itulah maka kita akan tahu hasilnya seperti apa, lalu kita bentuk lagi. Kita bentuk lagi siswa dalam bentuk beberapa kelompok. Kita klasifikasikan siswa-siswa tersebut dalam bentuk beberapa kelompok. Jadi contoh, saya ambil contoh ya. Katakanlah mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Nanti guru bahasa Indonesia masuk, guru bahasa Indonesia dicoba hal-hal dasar yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau bila perlu itu kita uji coba siswa-siswa yang ada di tingkat 1 atau kelas 10 kita uji coba. Kita mau lihat ini siswa ini apa betul mereka semua ini sudah tahu baca atau belum. Jangan sampai Bapak Ibu harus tahu bahwa belum tentu kita belum bisa menjamin bahwa semua siswa yang ada di SMA atau SMK itu semua sudah bisa membaca. Itu juga menjadi suatu kendala, suatu problem di kemudian hari yang harus kita selesaikan secepatnya. Ketika kita lakukan asesmen diagnostik, melalui tadi kita mulai tes, ya kita coba siswa-siswa dikumpulkan lalu coba melakukan literasi. Kita lakukan asesmen literasi. Ada siswa yang belum tahu baca sama sekali. Ada yang masih dalam kategori eja-eja. Ada yang masih dalam kategori sudah lancar sama sekali. Ini langkah selanjutnya seperti apa Bapak Ibu? Langkah selanjutnya harus kita lakukan, kita klasifikasi, kita pisahkan. Oh, yang suka baca sama sekali di sini. Yang masih eja-eja di situ. Yang belum tahu baca sama sekali di situ. Selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Kita pisahkan itu yang belum tahu baca sama sekali. Lalu kita kita desain jadwal. Kita bikin suatu kegiatan yang dimana harus berfokus kepada siswa-siswa tersebut. Sehingga siswa-siswa tersebut juga tetap sama dengan siswa lain, sehingga tidak terlambat dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Contoh, siswa yang belum tahu membaca, Bapak Ibu, itu jangan lagi kita menyelesaikan pembelajaran yang sifatnya monoton saja. Jadi katakanlah kita tulis di papan, lalu mulai sebutkan alfabet dan lain sebagainya, jangan lagi. Tapi kita bikin sepertinya permainan. Kita bikin kartu-kartu kecil. Contoh ya, saya cuma kasih contoh, nanti Bapak Ibu kembangkan, ada pembelajaran yang lebih efektif lagi dari ini. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan itu. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan kartu. Jadi Bapak Ibu boleh bisa pakai kartu origami lalu tulis alfabet,
Lalu dari siswa-siswa itu bikin sejenis game, lalu disuruh ambil huruf, katakanlah taruh kartu di tengah. Nah, lalu siswa bersangkutan dia akan ambil huruf A, semua harus berhuruf di sini. Nah, lalu tempel di depan, kayak gitu. Jadi sekarang ini bagaimana cara kita harus mengajar itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan jangan lagi kita lakukan proses pembelajaran itu dengan tegang-tegang. Dan kalau tegang-tegang, jangan kita lakukan itu karena pada prinsipnya itu bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan kita terkait tentang dunia pendidikan sekarang. Kita harus lebih terfokus, lebih berpusat kepada siswa. Itu lebih penting. Kemudian berdasarkan tahap teori psikologi modern, kenapa sampai harus ada lagi di situ teori psikologi modern? Bapak Ibu pasti sudah tahu proses pembelajaran dulu dengan sekarang seperti apa, pasti jauh berbeda. Ya gitu. Otomatis para pakar ahli psikologi itu sudah meneliti. Jangan lagi kita melakukan proses pembelajaran yang sifatnya ada kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Jangan lagi ada proses pembelajaran seperti itu. Kemudian dia tetap untuk satu saja, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah masuk pada kurikulum Merdeka Belajar yang dimana berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada juga bergotong royong, ada mandiri, ya, ada lagi kreatif, ada lagi bernalar kritis. Kita bisa menyelesaikan proses RPP itu sebagai ini. Bapak Ibu, kita mau siswa yang seperti apa? Dalam proses pembelajaran itu kita maunya ke depannya tujuan pembelajaran ini saya maunya siswa apa? Kalau katakanlah guru agama, dia bisa pakai yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Bisa masuk di situ. Guru PPKN itu juga demikian. Kemudian lagi guru bahasa Indonesia bisa pakai yang mana? Mungkin maunya guru itu dia mandiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya Semi Mustelu, SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, rekan kerja calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tual atas nama Sadam Rado SPD. Refleksi dan motivasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan rekan kerja saya Sadam Rado dalam kaitan dengan mengikuti program guru penggerak Angkatan 8 Kota Tual. Kaitan dengan materi yang tadi beliau sosialisasikan atau sampaikan kepada kami selaku Dewan Guru yang ada pada SMK Pelayaran Bahari Nusantara Kota Tual. Jujur saja secara pribadi maupun kolektif dari teman-teman guru yang ada sangat merasa puas terhadap apa yang telah disampaikan oleh Pak Sadam Rado SPD. Dan segala hal yang menjadi motivasi bagi kami untuk bergerak bersama mengubah proses pembelajaran ini yang selama ini berjalan terkesan monoton, tetapi dengan adanya pemberian asupan pengetahuan dari beliau kiranya menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan pembelajaran yang bersifat inovatif demi pengembangan karir kami, tetapi juga pengembangan sekolah kami, tetapi terlebih teristimewa lagi dalam memenuhi tuntutan belajar dari peserta didik kami ke depan. Selanjutnya, harapan saya pribadi mewakili teman-teman yang tadi mengikuti kegiatan, kiranya
Pak Sadam Rado selanjutnya mengikuti program-program guru penggerak lanjutan. Segala hal yang telah didapat pada modul-modul yang lain kiranya berkesempatan meluangkan waktu, bersedia untuk dapat mengimbaskan atau menularkan hal-hal baik tersebut kepada kami selaku warga guru SMK Pelayaran Baru Nusantara Kota Tua, demi untuk sama-sama mengembangkan sekolah ini ke depan, demi untuk sama-sama pemenuhan rasa belajar anak yang baik ke depan, tetapi juga dalam menjawab tuntutan-tuntutan perkembangan pembelajaran di sekolah ini ke depan. Demikian dan terima kasih.